Makanya kayaknya Ridewald masalahnya di situ, udah kejauhan. Jadi kalau lebih dari kakek neneknya di atasnya lah, itu lahir di Indonesia itu nggak berlaku. Paling jauh itu ya kakek nenek, nggak boleh lebih jauh lagi. Mungkin kalau kita salah silakan dikoreksi. Karena dulu waktu saya belajar ilmu civic itu kita menganut darah tuh. Jadi misalnya saya waktu ke Amerika, istri saya misalnya melahirkan di sana gitu. Bapak Indonesia, ibu Indonesia, ya dia adalah otomatis tetap warga negara Indonesia. Jairo Ridewald harapan baru Timnas Indonesia. PSSI diminta bergerak cepat. Erick Thohir proses masih rumit. Karena kabarnya, rumornya dia akan juga OTW ke Indonesia. Dan aku juga beberapa saat yang lalu lihat kalau Jairo juga pasang bendera Indonesia di bio Instagramnya. Nah, kalau aku sendiri, aku udah tahu Jairo dari zaman aku bermain di Belanda. Saat itu Jairo masih bermain di AFC Ajax Amsterdam. Dia masih bermain di akademinya juga, tapi udah mau ke senior. Jadi aku rasa di U21 atau Young Ajax. Harapan publik sepak bola nasional terhadap Jairo Ridewald untuk membela Timnas Indonesia kembali menguat menjelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia itu digadang-gadang masih berpeluang memperkuat Timnas Indonesia, meskipun proses naturalisasinya sempat tersendat karena kendala administratif. Namun, kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2025. Dan ia disebut-sebut tidak akan memperpanjang masa baktinya di sana. Sejumlah klub sudah mulai membidik jasanya, salah satunya adalah FC Utrecht, tim Eredivisie Belanda yang ingin membawanya kembali ke kompetisi kasta tertinggi negeri kincir angin. Jika kepindahan ini terwujud, maka Jairo akan kembali ke liga yang secara kualitas lebih tinggi dari Liga Belgia. Ini tentu menjadi kabar baik karena performa di Liga Top akan memperkuat nilai kompetitifnya, terutama jika kelak ia benar-benar membela Timnas Indonesia. Meski sempat ramai dibicarakan, proses naturalisasi Jairo Ridewald hingga kini belum selesai. Bahkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu lalu telah mengakui bahwa proses ini cukup rumit. Salah satu hambatannya adalah soal dokumen dan legalitas yang masih perlu dilengkapi oleh pihak kuasa hukum Jairo Ridewald. Proses Jairo dinilai lebih kompleks dibandingkan naturalisasi pemain lain seperti Martin Paes. Bahkan, Arya Sinulinga selaku anggota EXCO PSSI pun sempat menegaskan bahwa berkas Jairo belum lengkap. Namun, di tengah kesulitan itu, harapan belum pupus. Kehadiran Joy Lupesi di skuad Garuda memberi stabilitas besar di lini tengah. Keduanya bisa menjadi duet pivot tangguh yang mampu menopang formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 yang fleksibel. Terlebih jika Tom Haye dimainkan lebih ofensif sebagai gelandang pengatur serangan. Kombinasi Jairo dan Joy akan memberi ruang lebih besar bagi distribusi bola ke penyerang seperti Rafael Struijk, Ragnar Orakmauen, atau nama baru lain yang mungkin akan menyusul. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Undian lawan baru akan dilakukan pada 17 Juli 2025. Artinya akan waktu sekitar 3 bulan untuk mengupayakan Jairo masuk dalam skuad. Jika PSSI bisa memperkuat pengurusan dokumen dan membangun komunikasi intensif dengan perwakilan Jairo, bukan tidak mungkin proses naturalisasi bisa rampung tepat waktu. Bahkan, sinyal positif sempat muncul ketika pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert dikabarkan sudah bicara langsung dengan Jairo yang menyatakan kesiapannya membela Garuda. Malaysia menjadi contoh bahwa naturalisasi bisa dilakukan dengan serius meskipun pemain tak punya garis keturunan langsung. 5 pemain naturalisasi mereka dari Argentina, Brasil, dan Spanyol kini memperkuat skuad dan sukses membawa Malaysia menang telak atas Vietnam. Jika mereka bisa, mengapa Indonesia tidak?
Apalagi Jairo Edward memiliki garis keturunan Indonesia yang membuatnya punya dasar legal. Erick Thohir sendiri menegaskan bahwa prioritas PSSI saat ini adalah menambah kekuatan di lini tengah dan lini depan untuk menghadapi tim-tim besar seperti Qatar, Arab Saudi, atau Uni Emirat Arab. Nama lain seperti Emiliano Jonathan juga disebut-sebut bisa memperkuat sektor depan, melengkapi kebutuhan tim secara keseluruhan. Maka skuad asuhan Patrick Kluivert akan jauh lebih siap menghadapi persaingan ketat di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski proses naturalisasi Mauro tergolong rumit, bukan berarti mustahil. Dengan etikat baik, dukungan publik, dan langkah aktif dari PSSI. Terlebih, Jairo Edward juga ingin mengantarkan timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Adapun jika proses dari Jairo Edward dimulai akhir bulan ini, maka sang pemain diprediksi baru bisa bergabung untuk fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui, Jairo Edward sendiri merupakan pemain keturunan Belanda, Indonesia, Suriname. Pemain yang memiliki postur tinggi kekar tersebut punya darah Indonesia dari Manado, Sulawesi Utara. Kabar pemain 27 tahun ini berminat untuk membela timnas Indonesia sebenarnya bukanlah hal baru. Pasalnya, nama Jairo Edward sempat mencuat ketika jurnalis asli Suriname membocorkan update soal timnas negaranya, yang mana saat itu dikabarkan pelatih Suriname Brian Humphrey Tevreden ditolak oleh Jairo Edward karena sang pemain memilih timnas Indonesia. Alhasil, dengan demikian kabar yang muncul pada awal April 2025 itu kembali dikuatkan oleh omongan dari Bung Ropan. Bisa dibilang karir dari pemain berusia 27 tahun itu cukup cemerlang dibanding para pemain keturunan yang telah memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, Jairo telah membela klub Crystal Palace selama 7 musim. Tentu, sebuah bekal pengalaman yang berharga jika dituangkan untuk membela timnas Indonesia. Sang pemain memutuskan untuk meninggalkan klub kesayangannya. Timnas Indonesia masih akan kedatangan sejumlah pemain keturunan. Beberapa nama di antaranya saat ini dikabarkan segera menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Satu pemain yang sudah menjadi bagian tim Indonesia adalah Kevin Dix. Lantas, siapa lagi pemain keturunan Indonesia yang bakal menyusun Kevin Dix? Satu di antara nama yang santer disebut akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia adalah Jairo Edward. Pesepak bola sekaligus YouTuber Yusa Nugraha meyakini Jairo akan jadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi PSSI. Media Belanda beri kabar mengenai Jairo Edward sedang proses naturalisasi. PSSI memberikan respon. Media Belanda Football Premier kembali menyedot perhatian dengan kabar terbarunya seputar pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia yang telah sukses menaturalisasi Kevin Dix. Media Belanda beri kabar mengenai Jairo Edward yang disebut-sebut siap menjalani proses naturalisasi. Media tersebut menuliskan bahwa Jairo menjadi kandidat kuat yang berpeluang besar mengikuti jejak Dix dalam memperkuat timnas Indonesia. Kevin Dix adalah pemain terakhir kelahiran Belanda yang memiliki karir internasionalnya bersama Indonesia di ujung tahun 2024. Dalam pemberitaannya, Football Premier turut menyoroti kemampuan Jairo Edward yang dinilai cocok bermain sebagai gelandang bertahan. Posisi ini sangat krusial bagi timnas Indonesia, terutama dalam memperkuat lini tengah. Football Premier menyoroti keahlian Jairo yang saat ini bermain untuk klub Royal dalam mengawal pertahanan di lini tengah. Football Premier menyoroti keahlian Jairo Edward yang saat ini bermain untuk klub Royal Antwerp dalam mengawal pertahanan di lini tengah. Jika nantinya bergabung, Jairo akan memperkuat barisan pemain keturunan Belanda yang sudah lebih dulu memilih timnas Indonesia sebagai destinasi karir internasional mereka. Nama-nama seperti Mads Hilgers, Tom Haye, dan Martin Paes menjadi bukti bahwa PSSI terus serius menambahkan kekuatan tim nasional melalui jalur naturalisasi. Nama-nama lain seperti Calvin Verdong, Eliano Renders, dan Ragnar Oratmangon juga sudah sukses dibujuk, mengisyaratkan langkah strategis PSSI dalam memperkuat timnas.